Eh, Bagaimana kabarnya Gisna 2 bulan ini? Alhamdulillah baik Bu. Kemudian apa saja proses yang selama Ibu sudah jalankan atau capaian apa yang sudah Ibu lakukan selama 2 bulan ini? Alhamdulillahirabbil alamin Bu. Selama 2 bulan ini saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya mencoba untuk melakukan pendampingan ke murid-murid dengan coaching itu. Ibu Isma, ini sebentar ini kita akan ada diskusi mengenai praktik coaching yang Ibu lakukan kepada rekan sejawat Ibu. Oh iya Bu, boleh Bu. Boleh. Bagaimana rencana coaching kepada rekan sejawat Ibu sesuai lembar observasi? Iya Bu, insya Allah saya melakukan coaching dengan teman rekan sejawat sesuai dengan lembar observasi. Nama rekan sejawat Ibu? Bahtiar, SPD MPD. Bahtiar, SPD MPD. Mengunci apa? PJOK. PJOK. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Mari Pak. Iya. Ini Pak Bahtiar Ibu. Oh iya. Dia yang tadi saya rencana saya akan melakukan coaching dengan beliau selaku teman rekan sejawat di sekolah ini. Namanya Pak Bahtiar, mengampu mata pelajaran PJOK. Oh iya. Saya mulai. Ya silakan. Baik. Baik Pak Bahtiar, saya minta waktunya sedikit untuk melakukan diskusi terkait bagaimana proses pembelajaran kita di sekolah ini, karena saya lihat pembelajaran saya, pendidikan agama Islam, dia tidak jauh beda dengan mata pelajaran PJOK. Tapi saya lihat ini Pak, belakangan ini kalau PJOK kan dia banyak di lapangan. Kalau saya lihat anak-anak dia semangat di lapangan gitu, tapi terkadang saya lihat Bapak kurang semangat gitu Pak menghadapi murid-murid. Atau Bapak sakit atau bagaimana ya Pak ya? Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah selama saya mengajar, antusias anak-anak itu sangat luar biasa. Oh, anak-anaknya antusias ya. Sesuai dengan program yang saya lakukan, alhamdulillah 80%, 20%. Iya. Aktivitas psikomotor, alhamdulillah sangat luar biasa siswa saya. Iya. Kan tetapi saya terkadang melihat yang menjadi dilematis peserta didik itu, kalau masalah praktek luar biasa. Oh iya, artinya kalau dia praktek langsung di lapangan, ya anak-anak semangat begitu, antusias ya. Tanpa dipanggil mereka sudah luar biasa sekali itu hadir. Cuman permasalahan saya di sini adalah saya belum bisa mendapatkan bagaimana anak-anak itu supaya bisa memahami secara kognitif. Oh, kognitifnya Pak ya. Kalau dari segi psikomotorik, prakteknya di lapangan semangat karena anak senang dengan bergerak begitu. Tapi untuk kognitifnya, pengetahuannya, Bapak menilai anak kurang mampu. Iya. Ada kekurangan yang terjadi di sana. Oh baik. Apa boleh saya bantu Pak untuk masalah persoalan ini? Iya, saya sangat butuhkan sekali itu karena saya harus berdiskusi kepada siapa. Baik Pak, jadi apa nih Pak yang dapat saya bantu dan apa yang Bapak ingin capai dari hasil diskusi kita kali ini? Iya, kalau kita diskusi seperti ini saya menginginkan apa sih solusinya kira-kira dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran saya dari segi kognitifnya itu. Oh iya betul Pak, iya. Baik Pak, begini Pak Bahtiar ya. Sejauh ini Pak, metode apa yang biasa Bapak berikan kepada anak didik pada saat mengajar di ruangan dulu ini Pak, di ruangan. Kan tadi Bapak bilang kalau di lapangan semangat. Kalau di dalam ruangan, adakah mungkin pembelajaran yang tidak melakukan praktek? Metode apa yang Bapak berikan selama ini? Baik. Selama ini saya memakai metode secara komando, di mana pemimpin saya terus yang memberikan arahan kepada siswa bahwa inilah yang harus dipelajari. Tapi saya hanya memberikan isi dari indikator dari tujuan pembelajaran saya. Sejauh ini metode media apa yang biasa Bapak pakai? Kalau media pembelajaran untuk saat ini terkadang saya hanya mengirimkan video kepada siswa. Kemudian yang kedua
secara tidak langsung pada saat saya berpraktek, Ya. nah mereka melihat saya juga. Cuma itu ada dua itu Iya, iya. yang selama ini. Baik Pak, kalau saya lihat Bapak ini terkadang memberikan video juga, terkadang juga memberikan contoh langsung ya, Iya. yang namanya PJOK biasa dipraktekkan langsung di Iya. di hadapan anak-anak. Iya. Baik Pak, sejauh ini Pak, kalau kita lihat media-media metode yang Bapak gunakan, menurut Bapak, pengamatan Bapak selama melakukan pembelajaran, yang mana media atau metode yang paling disenangi anak-anak pada saat pembelajaran itu berlangsung? Di antara sekian banyak metode yang Bapak pakai, yang mana yang paling disenangi? Kalau selama ini saya memperhatikan anak-anak, karena saya sendiri yang memberikan tujuan kepada anak-anak dengan melalui hanya satu titik fokus saja ke video. Oh, satu titik Iya. fokus. Jadi saya belum bisa memberikan yang lain karena saya belum bisa memberikan konsep bagaimana Iya, siswa iya, itu iya. melakukan pemrosesan. Baik Pak, mohon maaf ini Pak, Ya. kalau boleh saya menyimpulkan dari Bapak, memberikan media atau metode itu cukup satu video saja. Jadi menurut Bapak, apa tidak pernah kepikiran untuk memberikan media lain atau melihat kondisi-kondisi anak-anak pada saat pembelajaran itu? Seperti apa yang ada di pikiran Bapak? Apa rencana yang Bapak ingin lakukan untuk menambah media atau metode itu Pak? Saya sih sebenarnya menginginkan sekali seandainya ada keinginan saya dengan menggunakan buku, Ya, buku, buku, mungkin dengan gambar, ya dengan gambar. mungkin secara berkelompok bisa melakukan pemrosesan kerjasama. Oh ya, itu mungkin Pak, ya. Iya. Ya, jadi Bapak tadi mengatakan boleh menggunakan video, boleh karena dilihat hasilnya dari video bagus. Iya. Bapak mau menambahkan dengan memperlihatkan gambar, kemudian metode atau strategi pembagian kelompok. Iya. Jadi saya dengar ada 3 Pak yang Bapak inginkan. Nah kemudian untuk selanjutnya Pak, Bapak sudah tahu nih apa yang Bapak ingin lakukan. Barangkali Bapak bisa merincikan yang tadi Pak, untuk memperbaiki ke depannya apa yang Bapak ingin lakukan. Iya. Secara komando Iya. dari awal pembelajaran secara tidak langsung saya harus berpikir dulu kayaknya ini Iya. dengan memberikan perbedaan dari setiap keinginan peserta didik. Iya. Adakah yang bisa menggunakan video secara berkelompok Iya. atau dengan menggunakan gambar, Iya. sehingga Ya, artinya Bapak mau klasifikasi, Iya, klasifikasi. kebutuhan murid itu Iya. sebenarnya yang senang video ini. ya Kemudian ternyata di antara mereka Bapak mencoba untuk menampilkan yang lain. gambar atau semacamnya yang bisa mencapai tujuan pembelajaran saya. Dalam proses pembelajaran Bapak, untuk segi psikomotorik anak semangat, dia sudah bagus. Tinggal kekurangannya Bapak merasa bahwa untuk peningkatan kognitif, dari segi kognitif ini anak-anak masih kurang. Nah, menurut Bapak nih, apa yang Bapak bisa lakukan sehingga anak-anak bisa lebih paham, anak-anak bisa lebih mengerti dengan materi yang Bapak sudah jelaskan melalui penampilan video tadi? Ya, terima kasih. Kalau saya melihat secara psikomotor anak-anak sangat luar biasa. Secara kognitif, apakah saya bisa melakukan pemrosesan dengan bentuk penugasan kognitif Ya. yang untuk Boleh, penguatan boleh. informasi teknologinya dengan cara terpimpin peserta didik diberikan tugas Ya. supaya penguatannya lebih bagus lagi, bisa seperti itu. Ya, nah itu lebih bagus sebenarnya Pak. Tinggal kita berkreasi pemberian tugasnya supaya anak juga tetap semangat. Jangan pemberian tugas yang justru membuat dia bosan. Nah, pemberian tugas seperti apa yang ada di pikiran Bapak yang bisa membuat dia lebih semangat untuk mereview atau menyalin kembali materi yang Bapak sudah jelaskan? Nah, kemudian dia bisa berkreasi untuk lebih memahami materi itu tadi. Iya. Yang ada di pikiran Bapak tugas seperti apa ini Pak? Kalau secara penguasaan yang selama ini, sekarang kita masuk di informasi dan teknologi, Iya. tentu mungkin pembuatan video dari materi yang untuk mencapai tujuan itu, Bu. Ya, berarti anak-anak diminta untuk membuat video sendiri Iya. atau membuat media atau apa ya, sehingga dia bisa mereview kembali apa yang sudah Bapak jelaskan. Iya, iya, Oh, iya. iya.
Baik Pak, jadi saya dengar tadi Bapak sudah punya banyak solusi. Yang pertama tetap melanjutkan pemberian video itu tadi, penayangan video. Kemudian Bapak tetap memberikan contoh langsung dari diri sendiri. Kemudian Bapak tadi menambahkan pemberian tugas kepada anak didik dengan memberikan dia kreativitas membuat video sendiri, mereview kembali materi dan membentuk video itu untuk penugasan. Iya. Baik Pak. Ya, tadi menyampaikan masalahnya bahwa prinsip motoriknya anak sudah bagus, tinggal kognitifnya. Kemudian Ibu Ismayanti sudah berhasil menggali Bapak ini bahwa coba Bapak identifikasi masalahnya tadi apa, mulai apa tadi itu psikomotoriknya. Iya, psikomotoriknya dia bagus. Bagus. Tapi untuk kognitif, kemudian Pak Baktiar kira menemukan solusi bahwa solusinya ini kalau psikomotorik saya sudah bahas dalam bentuk video gambar. Sekarang untuk kognitifnya Pak Baktiar sudah menemukan solusi buat gurunya atau rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah memberikan tugas berupa video yang dilakukan oleh anak sendiri. yang Seperti itu Pak. Sepertinya sudah bagus. Iya. Coaching hari ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Baktiar karena bersedia untuk di coaching. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isma, apa saja hal baik yang Ibu sudah lakukan selama praktik coaching? Alhamdulillah Bu, ada hal baik yang sudah saya temukan setelah praktik coaching tadi. Saya sudah mampu menstimulus coachee sehingga dia mampu mengungkapkan permasalahannya sendiri. Kemudian dia bisa menemukan solusi sendiri. Kemudian apa saja hal yang perlu ditingkatkan dari praktik coachingnya? Menurut saya yang masih perlu saya tingkatkan Bu adalah kemampuan saya untuk mengeluarkan ide, untuk bertanya. Jadi dalam hal ini memang diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia mengungkapkan segalanya. Nah itu membutuhkan pertanyaan itu. Jadi dalam hal ini saya masih butuh perbaikan dalam hal mengungkapkan ide-ide pertanyaan itu. Bagaimana perasaan Ibu Isma setelah melakukan praktek coaching pada rekan Pak Baktiar? Baik Bu, alhamdulillah selama ini yang saya lakukan hanya praktek dan simulasi tok saja. Tapi hari ini saya merasa sangat bangga dan bersyukur, bahkan senang bisa langsung terjun untuk coaching secara nyata dan bisa merasakan bagaimana rasanya ketika teman bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa membantu teman bisa mendapatkan solusi sendiri. Gitu. Pak Baktiar, Iya. menurut Pak Baktiar, bagaimana Ibu Isma dalam mempraktikkan coaching pada Bapak? Iya, alhamdulillah. Secara diskusi yang saya lakukan dengan Ibu Isma sangat luar biasa, walaupun sifatnya sederhana, tapi hasilnya sangat luar biasa. Pak ya, benar hal baik apa yang Bapak rasakan dalam praktik coaching ini? Ya, alhamdulillah selama diskusi ini saya mendapatkan hal-hal yang menurut saya tidak bisa saya selesaikan dengan melalui diskusi ini. Alhamdulillah ide-ide, masukan, alhamdulillah saya bisa torehkan di pembelajaran nanti insya Allah. Yang dulu Pak ya. Iya. Kemudian bagaimana kira-kira Bapak perlu kembangkan dalam diri Bapak? Ya, proses diskusi yang saya lakukan secara tidak langsung, hal yang membuat saya selama ini mengajar terkungkung hanya satu fokus. Melalui diskusi ini, alhamdulillah saya bisa merubah sistem pengajaran saya untuk ke depannya.
Dimulai. Selesai. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan 4 penyelenggaraan jenazah. 4 penyelenggaraan jenazah yang ibu sudah jelaskan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah keempat hal ini tidak boleh dibalik, tidak boleh ditukar. Jangan dikafani dulu baru dimandikan, tetapi harus berurut. Memandikan dulu, kemudian mengafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir adalah menguburkan. Ada beberapa hal. Yang ketiga, menghubungi kerabatnya. Siapkan tempat meletakkan jenazah terlebih dahulu dan harus tertutup. Siapkan 3 tempat, air biasa 1 tempat. Mana suaranya? Air yang kedua dicampur dalam bidara atau sabun. Yang ketiga, air yang dicampur dengan kapur barus, bukan kapur ajaib. Kapur barus, kapur ajaib yang biasa kita kenal, ini kapur barus. Selanjutnya, letakkan jenazah di tempat yang sudah disediakan tadi dengan cara mengangkat seperti gambar atau videonya. Jadi bukan berselang-seling, satu di sebelah sini, satu di sebelah sana, enggak. Yang mengangkat bertugas mengangkat harus satu jalur, satu sejajar, ya, tidak boleh ada di sebelah sini. Tidak diletak di serangga, tidak ini. Semua benar, jawaban Anda tepat. Selanjutnya, karena tadi tidak sempurna videonya, mohon maaf. Jadi silakan diperhatikan untuk memandikan jenazah yang seharusnya ada 2 kain. Kemudian sebelah sana, jangan di tengah. Ya, sebelah sana. Ya, silakan. Langkah pertama adalah ambil air dari air biasa. Ya, satu orang yang bertugas ini, kemudian satu orangnya harus memiliki posisi masing-masing. Kita di bagian atas, di bagian atas, cocok. Harusnya talinya dulu di bawah. Akan talinya. Ini nanti kita cari Fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Alhamdulillah hari ini kita sudah melihat langsung Ibu Ismail
sudah masuk tujuan pembelajaran hari ini ke anak-anak sekalian atau masih ada yang kurang? Oke, siapa bisa jawab? Kita, ya silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan saya saat pembelajaran ini berlangsung, itu sangat senang. Kami mewakili, saya mewakili teman-teman saya sangat senang karena tidak hanya teori dijelaskan di kelas, tapi langsung dipraktekkan dari tata caranya, dari mulai memandikan jenazah, mengkafani sampai masolati. Jadi tidak hanya teori yang kami tahu, kita ditujukan langsung mempraktekannya langsung. Jadi kami langsung paham di situ apa-apa yang tidak mau dilakukan dan apa-apa yang harus dilakukan. Baik, itu saja. Ya, terima kasih Nak Safar. Berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai, Bu Isma ya? Iya. Jadi Ibu hari ini termasuk berhasil mengajarkan satu pembelajaran tentang jenazah. Terima kasih. Kemudian Pak Batir, bagaimana perasaan Bapak telah menyaksikan atau observasi langsung di Wisma Yanti? Secara tidak langsung saya bisa mendapatkan titik yang sangat luar biasa, di mana secara teori dan praktek itu dikembangkan langsung ke peserta didik, dan itu sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Setidaknya Ibu Isma telah memberikan motivasi atau pandangan baru kepada Pak Batir ya, bagaimana seharusnya mengajar di luar kelas selain dalam kelas seperti itu. Kemudian Ibu Isma, bagaimana pengalaman Ibu meminta Pak Baktiar untuk mengobservasi langsung praktik yang Ibu lakukan dalam kelas? Oh iya Bu, pada dasarnya kami di sini Bu saling mendukung, dan memang dari awalnya selaku teman atau rekan sejawat, apalagi ada namanya komunitas praktisi, jadi tidak begitu sulit ketika saya meminta bantuan atau teman sejawat untuk mengobservasi saya. Bahkan setahu saya untuk teman-teman sampai hari ini justru termotivasi gitu untuk saling sharing atau bertukar pengalaman dalam pembelajaran. Kalau menurut Ibu, praktik yang Ibu lakukan hari ini setelah diobservasi berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, dari awal tadi sudah memperlihatkan tayangan video, kemudian sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sempat menanyakan kepada anak-anak sesuai dengan minat. Seharusnya pembagian kelompok kan biasanya kita bagi secara rata, tapi saya mencoba untuk memberikan kebebasan kepada mereka bergabung untuk kelompok yang mau untuk menyelenggarakan jenazah di bidang memandikan, kemudian mengafani dan menyolati. Jadi mereka bebas memilih. Jadi saya pikir ini berdiferensiasi konten dan bisa juga berdiferensiasi yang berdasarkan kemampuan anak-anak. Kemudian apa tadi tanggapannya Ibu mengenai Pak Baktiar setelah menjadi observernya Ibu Isma? Alhamdulillah Bu, setelah tadi sudah melakukan coaching, kemudian saya harap dengan melalui seperti ini kita bisa berkolaborasi Bu, bisa bertukar, karena tadinya ada kendala bagus di kognitif, bagus di psikomotorik, sementara kognitifnya lemah. Nah di sini mungkin bisa dijadikan kolaborasi sedemikian rupa dengan jalan tadi ada teori, ada praktek. Jadi saya pikir untuk Pak Bahtiar terima kasih banyak telah memberikan bantuan dan mendukung dalam kegiatan ini. Apa hal baik yang sudah Ibu lakukan hari ini dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki jika ada yang masih kurang? Ya Bu, baik untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini yang sudah baik, saya pikir tadi saya pikirnya mereka kurang semangat, tapi akhirnya dari awal mereka sangat semangat, antusias gitu mengikuti pembelajaran. Nah kemudian hal baik yang mungkin saya tidak sangka juga, bahwa memang ternyata ketika diberikan praktek terjun langsung untuk menyentuh atau melakukan perubahan langsung, bukan asal teori saja, mereka lebih semangat. Dan saya pikir dia lebih paham, bisa mengetahui dengan langsung, sehingga kognitifnya bisa meningkat di situ. Jadi bukan cuma hanya psikomotorik Bu, tapi kognitif sebagai jalan untuk bisa langsung memahami pada saat praktek sendiri. Untuk perbaikan saya pikir bukan terlalu berat, tetapi masih butuh mungkin dalam hal menampilkan ide-ide. Mereka kan senang bermain, mereka juga senang ice breaking atau game.
Mungkin terima kasih anak-anak sudah ini ya, sudah diwawancara oleh Ibu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih juga kepada Pak Baktiar hari ini telah menemani saya dan Ibu Isma untuk pendampingan 4 hari ini. Terima kasih Pak Baktiar. Oke, cukup. Ibu Isma, bagaimana tugas aksi modul 2.1 dan 2.2 yang sudah Ibu kerjakan? Apa ada kesulitan? Alhamdulillah Bu, untuk 2.1 dan 2.2 sudah selesai semua dan terselesaikan tepat pada waktunya yang disesuaikan. Ini sudah saya selesaikan Bu. Semua di LMS alhamdulillah sudah tercentang. Saya jadikan arsip di folder saya sendiri, dan saya juga sudah kirimkan di Google Drive untuk anunya. Termasuk aksi nyata juga saya sudah kirim di Google Drive untuk link video. Bagaimana perasaan Ibu sudah mengerjakan tugas tersebut? Alhamdulillah Bu, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, yang awalnya saya ragu dan tidak yakin, tapi ternyata bisa terselesaikan dengan baik. Apa yang Ibu bisa ambil pelajaran dari dalam mengerjakan tugas tersebut? Ada hal yang bisa saya ambil dari sesi ini untuk pembelajaran modul 2 ini, bahwa ternyata suatu hal untuk berubah menjadi lebih baik adalah melakukan tindakan atau aksi, sehingga dengan perubahan sedikit itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Apa rencana perbaikan Ibu ke depannya? Rencana perbaikan untuk kedepannya, karena saya telah merealisasikan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di proses pembelajaran yang saya laksanakan. Insya Allah saya rencana untuk menerapkan itu di semua kompetensi dasar saya, dan saya mencoba untuk memberikan penjelasan dan membagi kepada komunitas praktisi saya, sehingga mereka juga bisa melaksanakan apa yang sudah saya terapkan. Ibu Isma, setelah menjalani pendidikan guru pangkara ini, materi apa yang Ibu paling kuasai? Menurut saya Bu ya, yang paling saya kuasai dan termasuk saya senangi adalah ketika menerapkan pembelajaran yang mengantar anak-anak merdeka belajar. Saya senang dengan praktek, mengantar anak-anak untuk terjun langsung dengan apa yang saya jelaskan, dan saya senang mengajak anak-anak keluar lapangan. Jadi dalam hal itu saya pikir telah menguasai bagaimana mengajak anak-anak untuk keluar, mengajak anak-anak untuk lebih semangat dan merdeka untuk pembelajaran itu. Kemudian materi apa yang masih Ibu bingung sampai sekarang? Sebenarnya bukan sebagai kendala dan halangan Bu, tapi saya merasa kesulitan ketika melakukan pendekatan coaching kepada anak-anak yang punya karakter pendiam gitu. Bahkan sudah sering saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia jujur, tetap saja diam, tidak bisa. Jadi saya pikir saya belum menguasai sepenuhnya ilmu daripada pendekatan coaching itu. Tapi saya sangat bersyukur dari perjalanan saya hari ini mengunjungi Ibu sebagai pendamping individu yang keempat. Hari ini saya merasa Ibu sudah termotivasi sebenarnya. Dan saya lihat itu banyak perubahan-perubahan yang Ibu lakukan terhadap diri Ibu, terhadap siswa dan pemirsa Jawa Timur. Alhamdulillah. Cukup sekian pendampingan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah Bu di.